Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Arya Kusuma dan rekan saya Pania Sancarisa, kemudian ada Abraseto Yuda. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesi. Kami akan menyampaikan hasil observasi dari makalah di SD Carikan. Latar belakang pembuatan makalah kami yaitu karena pendidikan merupakan peran yang sangat penting yang bertujuan mengantarkan suatu bangsa pada satu tujuan mulia guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dengan adanya kode etik guru di Indonesia dapat menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Kemudian rumusan masalah dari makalah kami yang pertama, bagaimana cara menjadi pendidik yang dapat digugu dan ditiru oleh peserta didik. Yang kedua, tugas dan peran apa saja yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan guru sebagai pendidik. Kemudian yang ketiga, adakah perbedaan tantangan menjadi seorang guru pada era 10 tahun ke belakang hingga sekarang? Kemudian yang keempat, bagaimana cara yang benar dan tepat dalam mendidik peserta didik? Yang terakhir, bagaimana pesan untuk calon guru pada generasi yang akan datang dan kesan selama menjadi guru. Kemudian serta saran pendidikan di Indonesia. Yang kemudian selanjutnya ada tujuan kami dalam membuat makalah. Yang pertama, memenuhi tugas dari mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan sekolah, murid dan guru di SD Negeri Carikan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk menjadi seorang guru atau pendidik. Yang terakhir, mengetahui bagaimana cara mendidik etika peserta didik. Selanjutnya, kajian teori akan disampaikan oleh Mas Abraseto. Kepada Mas Abraseto dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Panji yang sudah memperkenalkan diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan kajian teori. Yaitu yang pertama, hakikat guru. Hakikat guru adalah suatu profesi yang sangat berperan penting dalam pembentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia dikelola melalui pendidikan. Dari aspek lain, beberapa pakar pendidikan telah mencoba merumuskan pengertian guru dengan definisi tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan yang terakhir mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, profesi keguruan dapat kita artikan sebagai suatu profesi atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya kepada peserta didik. Menurut Danim atau 2011 menyimpulkan beberapa sifat-sifat profesi guru, antara lain kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Yang kedua, memiliki pengetahuan spesialis. Yang ketiga, menjadi anggota organisasi profesi. Yang keempat, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan oleh orang lain. Yang kelima, memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau komunikabel. Yang keenam, memiliki kapasitas mengorganisasi kerja serta mandiri atau self-organization.
Yang ketujuh, mementingkan kepentingan orang lain. Dan yang ke-8, memiliki kode etik. Yang ke-9, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Yang ke-10, mempunyai sistem upah. Yang ke-11, budaya profesional. Yang ke-12, melaksanakan pertemuan profesional tahunan. Dan juga pada pandangan modern seperti yang dikemukakan oleh Adams dan Dickey dalam Savitri atau 2019, bahwa peran guru sesungguhnya sangat luas, yaitu meliputi yang pertama, guru sebagai pengajar atau teacher as intrusion. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru sebagai ilmuwan. Yang keempat, guru sebagai pribadi. Hakikat profesi guru merupakan pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional, tidak sama dengan pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Janji tersebut merupakan hanya diucapkan tetapi merupakan ekspresi kepribadian yang tampak pada tingkah laku sehari-hari, yang mana janji tersebut bersifat etik dan akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tertentu. Lalu yang kedua, etika guru. Kode etik guru merupakan suatu yang sangat penting, sebab kode etik guru adalah aturan-aturan untuk bertingkah laku sebagai pada profesi ataupun tentu yang dimiliki seorang guru. Jelas sekali bahwa yang namanya kode etik guru yaitu yang sangat urgent. Di samping sebagai syarat guru, bisa dikatakan sebagai profesi. Kode etik juga yang kita akan menjadi salah satu panduan bagaimana tingkah laku, perilaku profesi tersebut. Kode etik guru yaitu yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melaksanakan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran dan serta bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu yang bermartabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, yang ke-8, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Baik, mungkin yang saya jelaskan pada presentasi ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aca. Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Sekarang saya akan menyampaikan paparan data dan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan observasi wawancara di salah satu sekolah dasar di Kulon Progo, Yogyakarta, yaitu SD Negeri Carikan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2 Juni 2022. Berdasarkan kegiatan tersebut, peneliti memperoleh informasi atau hasil penelitian berupa peranan, hakikat, dan etika guru dan murid di lingkungan sekolah dasar. Pada observasi ini, kami mendapatkan satu narasumber, yaitu Ibu Dia Nuraini Sulistiawati. Mereka menjelaskan bagaimana peranan guru, hakikat guru, dan etika guru yang baik. Berikut adalah lampiran dokumentasi pada saat kami melakukan wawancara di SD Negeri Carikan. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil wawancara guru. Yang pertama, agar dapat menjadi guru yang dapat digugu dan ditiru, misalnya dalam segi perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya,
Kita sebagai guru harus memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, peran yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan sebagai guru yaitu bukan hanya sekedar sebagai pengajar, namun harus mengantar peserta didik ke masa depan untuk menggapai cita-citanya. Sebagai orang tua di sekolah harus menerapkan sopan dan santun terhadap peserta didik dan membimbingnya. Yang ketiga, perbedaan tantangan menjadi seorang guru pada era 10 tahun ke belakang hingga saat ini sangatlah berbeda, terutama sekarang mengajar dalam pandemi COVID. Jadi siswa mau tidak mau belajar sendiri dan kurang terkontrol. Jadi banyak siswa yang bermalas-malasan. Jadi tantangan pada tahun ini memang cukup berat. Pada saat pandemi kurang lebih 2 tahun, anak-anak tidak sekolah, banyak terjadi perubahan pada peserta didik, terutama soal etika ketika berbicara dengan guru dan kedisiplinan. Yang keempat, cara yang benar dan tepat dalam mendidik etika peserta didik adalah dengan memberikan contoh. Karena anak kecil cenderung meniru tingkah laku kita. Misalnya, bersih-bersih, guru ikut membersihkan agar siswa dapat menirunya. Kemudian juga guru ketika berinteraksi dengan siswa dapat menggunakan bahasa dan perilaku yang baik. Jadi guru pun harus turun langsung dan mempraktikannya. Dengan begitu, peserta didik juga merasa dirangkul karena di usia mereka anak-anak akan suka menilai seseorang. Dan yang terakhir, kesan selama menjadi guru menyenangkan, bisa jadi obat tersendiri ketika bertemu dengan anak-anak dan terhibur. Pesan untuk calon pendidik adalah belajar setinggi mungkin, carilah pengetahuan yang luas dan banyak, karena anak-anak suka menanyakan hal-hal yang tidak disangka atau di luar dugaan, dan perhatikan tingkah laku serta sopan santun anak-anak. Sarana pendidikan di Indonesia lebih berfokus ke kurikulum, karena kurikulum ini pengemasannya per tema. Siswa kesulitan dalam memilah-milih mata pelajarannya ketika ujian, karena mapelnya dijadikan satu, jadi anak-anak bingung dalam belajarnya jika menggunakan metode tema. Jadi kedepannya bisa diperbaiki lagi dan lebih mengutamakan perihal budi pekerti atau sopan santun. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Mungkin itu saja paparan data dan hasil dari makalah yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.